Bagian yang kedua, Kristus membawa kita hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Damai sejahtera diberikan kepada kita di masa kini. Siapa percaya Kristus, siapa percaya bahwa Kristus sudah mati untuk saya, maka saya dibenarkan dan saya memperoleh damai sejahtera itu dalam hidup kita, hidup saya. Saudara yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus sudah mati untuk saudara, maka saudara menikmati damai sejahtera itu di dalam hidup saudara masa kini. Saya menikmati damai sejahtera karena Kristus sudah mati untuk saya dan saya berdosa dan saya percaya kepadanya. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita di masa kini. Tetapi ada sesuatu yang tersedia bagi kita di masa depan, yaitu kemuliaan Allah. Bukan hanya sekarang kita menikmati damai sejahtera, bukan hanya sekarang kita menikmati kasih karunia, bukan hanya sekarang kita menikmati kelimpahan kasih karunia-Nya, tetapi di masa depan, di masa yang akan datang itu, kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan itu yang dijanjikan melalui Natal. Pengharapan itu. Ayat yang kedua dari Roma pasal 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pembenaran di ayat 1 tadi, pembenaran oleh iman membawa kita masuk ke dalam kasih karunia Allah. Kita tadinya hidup di luar kasih karunia Allah, tetapi karena kita beriman kepada Kristus, kita masuk ke dalam kasih karunia Allah itu melalui pembenaran, dan sekarang kita menikmati kasih karunia itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih karunia itu mengembang. Kasih karunia itu progresif. Dari pembenaran, justification, menuju kepada penyucian, sanctification, dan puncaknya pemuliaan, yaitu glorification. Kita sedikit merenung ini. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang najis. Tetapi oleh kasih karunia kita dibawa masuk ke dalam kasih karunia itu sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang dipisahkan dari dunia, dikumpulkan ke dalam eklesia, ke dalam gereja Tuhan. Gereja itu adalah kelompok orang-orang percaya. Tetapi kasih karunia itu tidak statis, tidak pasif. Ketika kita masuk ke dalam kasih karunia itu, kita tidak berdiam diri di sini. Kasih karunia itu mengembang. Akhirnya di dalam perjalanan iman kita ini disucikan, kita ini dibentuk oleh kasih karunia itu. Untuk apa? Untuk pada akhirnya kita menerima kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Dimulai dari pembenaran, dimulai dari justification, menuju kepada penyucian, kita diproses oleh segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita, kemudian sampai puncaknya kita akan berada di dalam kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Pemuliaan itu masih terjadi sekarang, masih menjadi janji. Pemuliaan terjadi di masa depan sebagai pengharapan, dan tetapi pengharapan ini adalah pasti, namun unsur waktunya memang belum diketahui. Kita belum tahu kapan kemuliaan Allah itu diberikan kepada kita, tetapi sesuatu hal pasti, yaitu bahwa kemuliaan itu pasti akan diberikan kepada kita. Satu hal yang mungkin kita tidak suka untuk mendengarnya,
kita akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi mungkin kita tidak suka kalau pengharapan ini membawa kita masuk ke dalam kesengsaraan. Pengharapan ini membawa kita masuk ke dalam penderitaan. Mungkin kita tidak suka. Maunya kita masuk ke dalam kasih karunia Allah, kita hidup happy dan sebagainya, sukacita melimpah, dan kemudian sampai kepada kemuliaan Allah. Tapi firman Allah berkata bahwa pengharapan ini, kasih karunia ini membawa kita masuk ke dalam kesengsaraan, dan mungkin kita tidak suka. Tapi itu harus kita lewati. Sebab apa? Sebab dunia yang membenci Yesus membenci pengikutnya juga. Dan Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah kamu kalau kamu menderita karena aku. Di tempat lain dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu menghadapi banyak pencobaan karena aku. Di Kisah Para Rasul kita melihat bahwa orang-orang yang membenci Yesus kemudian menyalibkan Yesus itu membenci murid-murid Tuhan, membenci para rasul, membenci jemaat Tuhan, dan mereka menganiaya. Dan sampai sekarang ini kita yang percaya kepada Yesus Kristus, karena dunia ini membenci Kristus, maka kita muridnya pun akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami penderitaan. Kalau saudara menolak, bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menderita. Saya membaca banyak buku, membaca juga tentang martir, tentang orang-orang yang mendevosikan hidupnya secara total. Dan saya melihat banyak orang martir di situ sangat menderita. Bukan rasul-rasul, tapi bapak-bapak gereja sesudah itu martir mereka. Mereka sangat menderita. Bahkan mereka ada yang masih masukkan ke dalam tempat yang sangat sempit, masuk dalam kurungan sangat sempit, dan di kurungan-kurungan ini ada seperti jari-jari atau ruji-ruji, sehingga kalau orang tersebut dia nyandar, dia akan terluka, nyandar ke sini dia akan terluka, nyandar ke belakang dia akan terluka. Itu penderitaan. Ketika saya melihat itu, Tuhan, jangan beri hamba-hamba penderitaan seperti itu. Saya tidak akan taat, saya tidak akan kuat. Tapi Tuhan menghibur saya kemudian. Tidak semua orang menderita seperti itu. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan menderita, kita harus siap untuk menghadapinya. Pengharapan ini akan membawa kita masuk ke dalam kesengsaraan. Sebab dunia yang membenci Yesus membenci pengikutnya juga. Tetapi kita dapat melaluinya dengan bermegah. Apa itu bermegah? Dan ayat 3, bukan hanya itu saja. Beritahu saya ya kalau suaranya mendengung, karena saya terlalu semangat, mungkin terlalu akhirnya suaranya pecah. Oke. Istri saya bilang pelan dikit, saya akan pelan dikit. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, arti bermegah itu adalah take pride, bangga kita dalam kemegahan itu. Kita malah bermegah itu artinya take pride, rejoice, ya, glory, bersukacita dalam kesengsaraan kita. Ketika kita menderita oleh Kristus itu kita bermegah, bangga, kita bersukacita, kita memuliakan Allah dalam kesengsaraan kita itu. Aneh ya, orang Kristen itu aneh, sengsara kok bahagia. Kalau saudara membaca Alkitab dan Petrus dan sebagainya, bahkan Paulus, penderitaan itu membuat dia berbahagia. Aneh. Jadi kita mau menjadi orang Kristen yang berbahagia di dalam penderitaan kita. Apa sebabnya kita berbahagia? Ayat 3c. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan. Ini yang menarik. Dalam bahasa Inggrisnya American knowing that tribulation produce perseverance. American Contemporary Version. Ada beberapa terjemahan yang memakai kata perseverance. Knowing that tribulation produce perseverance. Ketekunan di sini berarti sukarela, aktif, setia, daya tahan. Jadi kalau kita berada di dalam penderitaan, kalau kita disebut tekun, maka kita akan dengan sukarela itu menderita. Kita akan tetap aktif di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan kita dan sebagainya. Kita akan tetap setia beribadah meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik. Kita akan berdaya tahan yang penuh, endurance bahasa Inggrisnya. Kita memiliki daya tahan yang hebat karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Di sini ketekunan atau perseverance itu adalah bukti kita beriman kepada Kristus. Jadi kalau saudara ditanya apa buktinya bahwa kamu beriman kepada Kristus, atau saudara melihat seseorang itu benar-benar beriman kepada Kristus, apa buktinya? Kalau mereka bertekun, kalau mereka perseverance. Orang baptis itu memiliki keyakinan ini yang disebut perseverance of the saint. Ketekunan orang-orang kudus, artinya setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan, dan di dalam perjalanannya menuju keselamatan yang akan diperolehnya itu, dia bertekun di dalam penderitaan. Jadi kalau saudara bisa koreksi sendiri, timbang sendiri, saudara perseverance apa enggak? Saudara bertekun apa enggak dalam saudara mengikuti Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka mau atau tidak mau, yang terlihat di antara kita, yang terlihat oleh saudara-saudaranya adalah kesetiaan. Yang terlihat dari saudara-saudaranya adalah ketekunan, daya tahan, kesetiaan, dan sebagainya. Jadi di sini iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ini menarik. Kita masuk diberi pengharapan, tetapi pengharapan itu membawa kita kepada kepada kesengsaraan. Kesengsaraan itu membuat kita tekun, ketekunan kita itu membuat kita tahan uji membuat kita melihat ke depan, bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang diberikan kepada kita itu kokoh, kuat.